Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen penilaian pendidikan. Adapun anggota-anggotanya ialah yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Haris Farsyah. Yang kedua ada Sri Kaidah. Yang ketiga ada Jud Anisatur Rahmi. Yang keempat ada Jud Irmayanti. Yang kelima ada Tria Anistasya. Yang keenam ada Novita Andriani. Adapun yang akan kami bahas dalam kelompok ini, yang pertama ada pengertian manajemen penilaian pendidikan. Yang kedua ada tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Yang ketiga ada fungsi dan makna penilaian dalam pendidikan. Yang keempat ada ciri penilaian dalam pendidikan. Yang kelima ada prinsip penilaian dalam pendidikan. Yang keenam ada langkah penilaian pendidikan. Yang terakhir ada objek dan subjek evaluasi. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh Jud Anisatur Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya Jud Anisatur Rahmi, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen penilaian pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang manajemen penilaian pendidikan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu dari pengertian manajemen. Manajemen sendiri merupakan dari pengertian maksudnya yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sedangkan penilaian pendidikan itu bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi ataupun data supaya kita mengetahui sejauh mana proses hasil belajar dari siswa itu sendiri. Jadi di dalam sekolah itu pasti ada yang namanya sistem lulus, tidak lulus, sistem naik kelas ataupun sistem tidak naik kelas. Sistem lulus itu merupakan bagi siswa-siswa yang dia sudah bisa mencapai hasil belajar ataupun dia sudah bisa untuk mengambil mata pelajaran selanjutnya karena dia sudah mata pelajaran yang sebelumnya sudah bisa dicapai ataupun penilaiannya sudah mencapai KKM. Sedangkan bagi siswa-siswa yang tidak lulus ataupun bagi siswa yang tidak naik kelas, mereka itu diharapkan untuk mengulang lagi pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena berarti mereka tidak bisa, penilaian mereka itu belum mencapai KKM ataupun mereka masih belum bisa menguasai materi pembelajaran yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan manajemen penilaian pendidikan ini merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan ataupun mengumpulkan data untuk penilaian hasil belajar siswa baik berupa tes ataupun non-tes. Dari segi tes ini nanti ada bisa berupa ujian, ada bisa berupa ulangan, ataupun ada yang bisa berupa seperti yang kita kenal di sekolah itu ada yang UTS ataupun ujian tengah semester ataupun UAS, ujian akhir semester. Sedangkan yang berupa non-tes itu ada yang nanti berupa observasi, pengamatan, ataupun interview, wawancara, ataupun pengisian angket. Kemudian seorang guru profesional itu dia harus menguasai 4 aspek. Yang pertama yaitu ada menyeluruh. Nah, dari guru secara menyeluruh itu dia harus bisa menilai pembelajaran siswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan dari segi praktiknya. Pembelajaran siswa ini dia dapat menggunakan metode ataupun teknik ataupun instrumen yang telah disediakan di sekolah secara menyeluruh. Jadi selain itu meskipun tersedia beragam metode ataupun teknik ataupun instrumen pembelajaran, guru dapat memilih dan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang mana yang untuk dapat mengukur perkembangan atau hasil belajar siswa. Kemudian guru dapat melaksanakan proses pembelajaran itu secara objektif. Tentu saja guru harus melaksanakan pembelajaran atau berlandaskan prosedur-prosedur yang objektif. Objektivitas guru itu tercermin dari pandangan dan sikap guru terhadap teknik dan instrumen pembelajaran dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang telah tersediakan. Jadi menggunakan pembelajaran yang telah disediakan. Pada dasarnya guru itu tidak boleh terpaku pada satu pembelajaran ataupun metode yang harus digunakan, tapi bisa menggunakan metode atau pembelajaran instrumen yang harus sesuai dengan karakter siswa didik itu. Kemudian yaitu seorang guru yang baik itu harus seorang guru yang kooperatif, maksudnya butuh kerjasama antara siswa, guru, sekolah, dan
orang tua murid. Karena kenapa? Karena pada dasarnya nanti setelah melakukan penilaian itu informasi ataupun penilaian pencapaian pelajarannya itu harus dikembalikan kepada orang tua. Jadi hasil belajarnya itu akan dinampakkan kepada orang tua. Dan di sekolah juga sangat perlu bantuan sekolah, karena sekolah butuh perencanaan pengorganisasian dari pembelajaran dari sekolah itu sendiri. Kalau sekolah tidak merencanakan pembelajaran, tidak mengorganisasikan pelajaran dari pihak sekolah, maka guru tidak akan bisa. Kemudian ada satu lagi, yaitu berkesinambungan. Jadi materi-materi yang harus disediakan di sekolah itu harus secara berkesinambungan ataupun harus secara sistematis. Makanya di sekolah itu ada tingkatan yang namanya SD, SMP, SMA. Itu gunanya untuk apa? Karena mereka melakukan pembelajarannya itu harusnya pembelajaran dari SD nanti akan dijelaskan lagi secara di SMP, tapi akan lebih luas lagi dan akan lebih terperinci lagi dijelaskan di saat SMA. Sekolah merupakan transformasi untuk dapat menghasilkan memproses bahan mentah menjadi suatu lulusan yang sesuai dengan standar sekolahnya itu sendiri. Yang dimaksud dengan bahan mentahnya di sini yaitu siswa ataupun peserta didik, dan sekolah itu sebagai transformasi, sedangkan lulusan terbaik itu sebagai output. Nah, jadi sini siswa ini sebelumnya merupakan bahan tidak jadi dan sekolah merupakan tempat transformasi supaya bahan yang belum jadi ini kemudian diasah keterampilannya, diasah bakatnya, yang mana nanti dapat menghasilkan produk yang bagus sesuai dengan kriterianya sekolah sendiri. Karena kenapa? Biasanya produk yang bagus itu berasal dari bahan dan tata pengelolaan yang bagus. Maka dari itu siswanya ini dia tidak bisa menghasilkan produknya sendiri tanpa tertransformasi ataupun tanpa pihak sekolahnya. Dan dari sekolahnya itu dia butuh juga dukungan dari pihak sekolah, seperti dari pihak sekolah berupa perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, supaya bahan mentahnya ini ataupun siswa ini menjadi suatu produk yang luar biasa. Jadi untuk membentuk bahan mentah menjadi bahan jadi dengan lulusan terbaik itu diperlukan beberapa instrumen seperti guru dan personel lainnya. Dan guru yang diperlukan di sini yaitu guru yang profesional, guru yang terampil. Nah, dari segi kompetensi guru yang terampil itu ada yang 4, yaitu ada kompetensi guru pedagogi, ada kompetensi guru sosial, ada kompetensi guru profesional. Jadi seorang guru itu dia seharusnya memiliki dia harus mengetahui bagaimana karakter peserta didik, bagaimana cara dia, dan dia juga harus memiliki kepribadian yang baik, karena seorang guru itu dia merupakan seorang yang digugu ataupun ditiru, yang menjadi contoh bagi peserta didik. Dan seorang guru itu dia harus yang profesional, yang mana dia harus mengetahui ataupun harus menguasai materi-materi pembelajaran. Kemudian ada bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran ini itu dia biasanya disediakan dari pihak sekolah ataupun dari pihak dinas sekolah, berupa seperti fasilitas sekolah juga termasuk ke dalam bahan pelajaran sekolah, ataupun fasilitas bahan pelajaran berupa seperti buku yang mana diperlukan untuk bagi pembelajaran di peserta didik itu sendiri. Kemudian ada metode pengajaran, sistem evaluasi. Nah, metode ini juga sangat penting. Karena kenapa? Karena metode pembelajaran ini dia membantu peserta didik untuk dapat menguasai pembelajarannya. Jadi tidak semua peserta didik itu bisa memakai metode yang sama. Ada kalanya ada peserta didik yang harus memakai metode-metode yang beda sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya. Karena kenapa? Ada seperti metode ceramah yang digunakan oleh guru. Tidak semua peserta didik itu dia bisa menangkap pembelajaran dengan hanya ceramah saja. Ada beberapa murid yang lama dalam menangkap pembelajaran dengan ceramah, apalagi biasanya ceramah itu yang diterima materinya hanya 3. Dari segi penelitian itu ada, dari segi penelitian kalau memakai metode ceramah
awal-awalnya mungkin peserta didik mau mendengar, tapi pada akhirnya mereka akan bosan. Jadi metode ceramah itu bukan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian ada saran penunjang, ada sistem administrasi, sarana penunjang seperti sekarang itu ada teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi sarana penunjang itu peserta didik bisa memakaikan seperti internet, ataupun yang sekarang ada aplikasi malah ini namanya Ruang Guru untuk mereka mempelajari materi-materi yang telah disediakan di sekolah. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada. Selanjutnya ada B, tujuan dan sasaran penilaian pendidikan, yaitu tujuannya dan serta sasarannya. Itu yang pertama, mengetahui secara umum pengetahuan peserta didik terhadap bahan ajar yang sedang dipelajari. Yang kedua, mengetahui kelemahan dan kekuatan setiap peserta didik dalam mempelajari suatu pelajaran untuk dapat menolong siswa tersebut dalam mengatasi kualitas belajar yang dihadapinya. Yang ketiga, memperbaiki pengajaran dengan cara mengubah cara mengajar agar peserta didik mendapat nilai yang lebih baik. Yang keempat, penempatan dan penugasan peserta didik secara tepat dalam kelompok kerja tertentu. Selanjutnya, fungsi dan makna penilaian pendidikan. Ada 4 fungsi penilaian dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai bahan diagnosis dan pengembangan, yang dimana hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mendiagnosis kelemahan dan keunggulan siswa serta hambatan yang menyertainya, serta hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua, sebagai bahan seleksi, yang dimana hasil penilaian dapat digunakan menurut jenis, ukuran, dan jabatannya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas, yang dimana hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan peserta didik yang bersangkutan dapat naik atau tidak. Wujudnya adalah nilai atau skor dalam raport kenaikan kelas. Keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, yang dimana hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar seleksi penempatan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cid Irmayanti. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi tentang makna penilaian dalam pendidikan. Jadi makna penilaian dalam pendidikan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada faktor psikis. Faktor psikis ini yang dibedakan menjadi 2 faktor. Ada faktor intelektual dan faktor non intelektual. Jadi faktor yang bersifat intelektual ini ada 3. Yang pertama itu ada taraf inteligensi. Yang kedua itu ada kemampuan belajar. Yang ketiga itu ada secara belajar. Selanjutnya ada faktor yang bersifat non-intelektual, ini terdiri menjadi 5. Yang pertama itu ada motivasi belajar siswa. Yang kedua itu ada sikap siswa dalam belajar. Yang ketiga itu ada perasaan siswa. Yang keempat itu ada perhatian. Yang kelima itu ada kondisi akibat sosial, kultural, dan ekonomi keluarga. Poin yang kedua itu ada faktor visi. Faktor visi ini yang lebih mengarahkan kepada kondisi visi siswa, yaitu sehat atau tidaknya aspek jasmani siswa ataupun karakter siswa. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor pengaturan proses yang meliputi kurikulum, disiplin, fasilitas belajar, dan faktor pengelompokan siswa. Yang kedua itu ada faktor-faktor sosial yang meliputi antara lain ada sistem sosial, status sosial siswa, dan interaksi antara guru dengan siswa didik. Yang ketiga itu ada faktor situasional yang meliputi keadaan iklim politik, ekonomi, keadaan waktu, dan keadaan musim iklim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna bagi pendidik. Jadi makna bagi pendidik ini terbagi menjadi 3.
Yang pertama itu ada tingkat penguasaan peserta didik terhadap bahan ajar. Yang dimaksud di sini siswa itu harus menguasai berbagai bahan ajar baik secara mengoperasikannya. Misalnya siswa harus menggunakan bahan ajar dalam bentuk cetak ataupun video ataupun audio. Jadi yang kedua itu ada pendidik mengetahui ketetapan materi yang diberikan. Maksudnya pendidik materi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, cara guru akan memudahkan materi apa yang ingin disampaikan, yaitu dengan cara para guru ataupun pendidik harus membuat perangkat pembelajaran. Contohnya seperti silabus, prota, ataupun proses dan EPP. Nah, keempat ini harus ada setiap pendidikan karena dengan perangkat ini tersebut sebagai modal agar tahu dan agar bisa menyampaikan materi kepada siswa dan akan mempermudahkan guru menyampaikan sesuatu kepada siswa di saat melakukan proses belajar mengajar. Jadi poin ketiga itu pendidik harus mengetahui ketetapan dalam menggunakan metode pembelajaran agar menjadi kegiatan siswa dalam belajar dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna bagi sekolah. Jadi makna bagi sekolah ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu apabila pendidik mengadakan penilaian dan diketahui hasil belajar, maka peserta didik dapat mengetahui kondisi belajar yang akan diciptakan oleh sekolah sesuai dengan harapan ataukah belum. Hasil belajar itu merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Poin B, informasi dari pendidik tentang tidak tepatnya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Akan menjelaskan poin C. Poin C ini informasi penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman sekolah yang dilakukan oleh sekolah sesudah memenuhi standar atau belum. Penentukan standar akan terlihat dari presentasi belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kaidah dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Manajemen Penilaian dalam Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Jadi, ciri yang pertama itu, penilaian pendidikan dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengukur kemampuan seseorang atau mengukur kepandaian seseorang dengan melihat kemampuannya dalam mengerjakan soal. Jadi kita menilai intelijensi seseorang atau kepandaian seseorang. Seorang ahli jiwa bernama Carl Harrington ini menciptakan suatu tes kepandaian dengan cara mengukur kemampuannya dalam mengerjakan soal-soal. Menurut Harrington ini, bahwa seseorang yang intelijen itu memiliki kemampuan. Yang pertama itu mampu bekerja dengan bilangan, jadi memudahkan pekerjaannya dengan menggunakan bilangan. Yang kedua itu berbahasa dengan baik atau efisiensi dalam berbahasa. Kemudian yang ketiga itu menemukan sesuatu yang baru dengan adequate ataupun memadai. Kemudian mampu mengingat, kemudian juga memahami hubungan atau termasuk juga kelucuan, mampu berkomedi, kemudian mampu berfantasi atau mampu berimajinasi. Mengenai macam tingkat intelijensi dibandingkan dengan jumlah umat manusia dapat dinyatakan hanya 1% yang luar biasa. Di sini termasuk juga idiot, imbisil, mempunyai IQ antara 30-70. Kemudian yang lebih banyak itu 60% normal, mempunyai IQ antara 90 sampai dengan 110. Dan juga 1% cuma yang jenius, mempunyai IQ antara lebih dari 130. Ciri yang kedua, penilaian pendidikan dapat menggunakan ukuran kuantitatif. Dalam arti menggunakan bilangan. Selanjutnya baru nanti diinterpretasikan ke dalam bentuk kualitatif. Misalnya, Anissa mempunyai IQ 120, sedangkan Rina mempunyai IQ 105. Jadi Anissa tergolong anak yang pandai, sedangkan Rina tergolong anak yang normal. Kemudian, ciri yang ketiga, penilaian pendidikan dapat menggunakan beberapa unit atau satuan yang tetap. Misalnya, IQ 105 tergolong anak yang normal. Jika dari hasil pengukuran,
EQ anak yang 80 tergolong anak yang dungu. Kemudian, ciri yang keempat, penilaian pendidikan bersifat relatif. Artinya, hasil belajar siswa itu tidak sama dari waktu ke waktu. Misalnya, hasil ulangan Ahmad hari Senin 90, Selasa 80, Rabu 50. Ini dikarenakan mungkin karena beberapa faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Indriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Kaidah yang membahas tentang ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, yaitu ciri-ciri kelima adalah dari penilaian pendidikan, bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan, dan kesalahan-kesalahan tersebut dapat bersumber dari alat ukurnya, evaluator atau tester, adanya faktor subjektivitas, penilai, halo efek, pengaruh hasil yang telah diperoleh sebelumnya, dan ketidakakuratan dalam menjumlah angka. Kemudian yang ketiga, testi atau subjek yang dikenai penilaian. Dan yang keempat adalah situasi saat dilaksanakannya ujian. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian pendidikan. Di dalam prinsip penilaian pendidikan itu ada terbagi ke dalam beberapa prinsip. Yang pertama adalah keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah diterapkan. Kemudian checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Haris Farsya. Kepada Haris Farsya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Novi Andriani. Di sini saya akan membahas tentang langkah penilaian. Pada dasarnya, menurut Tenbring, langkah penilaian terdapat 9 langkah. Yang mana langkah pertama ialah buat kesimpulan sespesifik mungkin untuk membuat keputusan-keputusan. Dan langkah kedua ialah deskripsikan informasi yang dibutuhkan. Langkah ketiga, lihat apakah informasi sudah ada ataupun tersedia. Langkah keempat ialah putuskan bagaimana cara mengumpulkan informasi. Langkah kelima ialah pilih instrumen pengumpul data yang akan digunakan. Langkah keenam, kumpulkan informasi yang dibutuhkan. Langkah ketujuh, analisis dan simpan informasi. Langkah kedelapan, buat keputusan. Adapun langkah terakhir ialah laporan. Adapun pembahasan selanjutnya ialah mengenai objek dan subjek evaluasi. Pada dasarnya, objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu menjadi titik pusat pengamatan, karena penilai ataupun yang disebut tester menginginkan informasi tentang objek yang dinilainya. Menurut An Oppenhelm melalui Sharsimi Arikunto, yang mana dia mengatakan objek penilaian dalam dunia pendidikan itu dan pengajaran meliputi 3 hal penting. Yang pertama ialah input ataupun yang biasa disebut objek penilainya, seperti halnya meliputi kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi yang dimiliki oleh siswa sebagai subjek didik. Yang kedua ialah transformasi, yang mana objek penilaiannya meliputi unsur-unsur seperti halnya kurikulum, materi pelajaran, metode, strategi penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, serta guru dan personel lainnya. Dan yang ketiga ialah output, yang mana objek penilaiannya terhadap lulusan ataupun yang output suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian ataupun prestasi belajar siswa selama mengikuti program. Pun subjek evaluasi atau subjek penilaian adalah individu yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes?
ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Misalnya tes evaluasi belajar, maka yang menjadi subjeknya ialah guru. Tes kepribadian atau tes psikologi pada umumnya, maka yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi dan menafsirkan hasil tes ialah sebagai seorang psikologi.